Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di hari ini untuk bisa kembali menambah perbekalan kita. Karena hakikat kehidupan dunia ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya bekal agar nanti ketika kita pulang ke akhirat, bekal yang kita bawa telah mencukupi dan bisa membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari yang Allah berikan kepada kita, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan untuk kita bisa menambah amal saleh. Kesempatan untuk kita bisa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perbekalan yang paling baik yang akan kita bawa nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah kalian karena sesungguhnya perbekalan yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi kita untuk menanam sesuatu yang akan kita panen, sesuatu yang akan kita tuai nanti hasilnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dengan waktu-waktu yang kita lewati selama hidup di dunia ini. Kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Tidak termasuk orang-orang yang binasa dan celaka dengan waktu-waktu yang kita lewati selama hidup di dunia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui sebagai umat beliau, sehingga berhak kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah, sehingga berhak kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjamin umat
yang benar-benar diakui sebagai umat beliau pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertemuan kita tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Pertemuan kita pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan jarak jauh. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan kepada kita, menjaga kita, dan menjadikan setiap pertemuan yang kita lakukan adalah pertemuan yang ditakdirkan dalam rangka saling membantu, saling menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang akan membuat kita semakin bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang diisi dengan tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pertemuan yang diisi dengan saling menasihati agar kita bisa tetap menjalankan kebenaran, agar kita bisa tetap bersabar dalam menjalani kebenaran yang kita pegang. Alhamdulillah, ya, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu momen yang insya Allah sebentar lagi akan menghampiri kita. Satu momen yang sangat istimewa bagi orang-orang yang memahami keistimewaannya, yaitu suatu bulan yang disebutkan dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya semua bulan. Yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala menentukan jauh-jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menentukan hitungan bulan-bulan dalam Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran." Allah menetapkan bulan-bulan dalam Islam, bulan-bulan yang Allah tetapkan di sisinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan, ada bulan-bulan yang Allah istimewakan. Ada bulan-bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ashhurul Hurum. Dan ada bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan Sayyidus Syuhur, pemimpin setiap bulan, yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya menurunkan Al-Qur'an. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam bulan tersebut suatu malam yang keistimewaannya lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak rahmat. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa manusia yang Allah kehendaki. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala banyak memerdekakan manusia dari api neraka, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah dalam hitungan hari insya Allah kita akan
masuk ke bulan Ramadan yang sangat mulia. Maka mengingat kemuliaan Ramadan yang begitu besar, keistimewaannya yang begitu banyak, perlu kiranya kita melakukan persiapan agar kita tidak terlewatkan, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dari bulan Ramadan yang akan mendatangi kita insya Allah. Maka insya Allah kita akan berbicara tentang persiapan-persiapan Ramadan. Persiapan-persiapan agar kita bisa menjadikan Ramadan sebagai bulan yang akan membuat kita lebih bisa meneladani tauladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Bulan yang akan membuat kita bisa menjadi manusia-manusia teladan setelah kita melewati bulan tersebut. Baik. Bulan Ramadan disebutkan dalam banyak keterangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang sangat istimewa. Sehingga sebagai seorang yang beriman, maka kita pasti akan memiliki rasa rindu kepada bulan Ramadan. Kita akan sangat menanti-nantikan hadirnya bulan Ramadan. Bahkan dicontohkan oleh orang-orang saleh di zaman-zaman dahulu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengharapkan dipertemukan dengan Ramadan, mereka merindukan bulan Ramadan, maka mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan. Sebutkan tentang kebiasaan para salafus saleh, kebiasaan orang-orang saleh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan Ramadan. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala membawakan suatu ucapan dari Mu'alla bin Al-Fadl yang menceritakan tentang kebiasaan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu ketika mereka mengharapkan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Beliau mengatakan, orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh, pendahulu-pendahulu kita, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan. Berdoa selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, supaya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan
mereka sudah sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Saking rindunya mereka dengan Ramadan, saking mengharapkannya mereka agar sampai ke bulan Ramadan. Berarti bulan apa mereka berdoa kepada Allah? Mulai berdoa kepada Allah agar bertemu dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Ramadan adalah bulan yang ada di urutan ke-9 dalam hitungan bulan-bulan Islam. Berarti mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan mulai dari bulan Rabiul Awwal. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya. 6 bulan selanjutnya setelah Ramadan agar amal mereka pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 12 bulan digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, agar mereka bisa merasakan bulan Ramadan, agar mereka bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah itu mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan mereka selama Ramadan. Kenapa mereka sampai seperti itu? Memperlakukan bulan Ramadan. Mereka sampai merindukan Ramadan, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan. Karena mereka sangat memahami keistimewaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Karena mereka sangat paham dengan apa yang ada di bulan Ramadan, yang kalau mereka terlewat dari keistimewaan tersebut, maka harapan untuk mendapatkan keistimewaan tersebut tidak akan bisa ditemukan di bulan-bulan selain Ramadan. Kita akan membuat suatu perumpamaan. Satu contoh umpama. Ada seorang anak kecil yang dijanjikan akan didatangi oleh seseorang yang membawa banyak hadiah yang diinginkan atau disukai oleh anak kecil tersebut. Umpama ada seorang anak kecil yang menginginkan mendapatkan hadiah yang banyak yang dia sukai, mainan-mainan yang banyak yang dia sukai, makanan-makanan yang dia sukai. Kemudian dijanjikan oleh orang tuanya, nanti pamannya akan datang di tanggal tertentu, di hari tertentu, membawa banyak hadiah yang akan diberikan kepada anak kecil tersebut. Kira-kira apa yang akan dirasakan oleh anak kecil? Pasti dia akan sangat menanti-nanti hari yang dijanjikan tersebut, hari di mana akan datang pamannya membawakan hadiah yang banyak untuk diberikan kepadanya. Atau contoh lagi, umpama di antara kita ada yang bekerja di suatu perusahaan yang biasa gajian di tanggal-tanggal tertentu. Kira-kira tanggal-tanggal gajian itu dinantikan nggak sama orang yang akan menerima gajian? Iya. Sesuatu yang terdapat keistimewaan di dalamnya, sesuatu yang terdapat hal-hal yang istimewa akan sangat dinanti-nantikan oleh orang yang paham dengan keistimewaan. Maka seperti itu juga orang-orang yang beriman, yang memahami keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan, yang memahami apa yang Allah sediakan di bulan Ramadan untuk orang-orang yang bisa meraih keistimewaan tersebut, mereka akan
sangat menanti-nantikan hadirnya Ramadan. Mereka akan sangat menanti-nantikan agar bisa disampaikan ke bulan Ramadan, agar mereka bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan di bulan Ramadan tersebut. Maka di zaman sekarang mungkin banyak orang-orang yang mengaku muslim, namun mereka bahkan tidak ingat dengan Ramadan. Bahkan mereka tidak menginginkan dipertemukan dengan Ramadan. Mungkin ada orang yang ketika datang Ramadan bukan malah senang, bukan malah bergembira ketika dia dipertemukan dengan Ramadan. Ya, na'udzubillah, mungkin ada yang sampai mengeluh ketika sampai di bulan Ramadan. Sampai ada yang bilang mungkin Ramadan lagi. Kenapa sampai ada ungkapan seperti itu yang diucapkan oleh seorang muslim? Salah satunya karena mereka mungkin belum paham apa yang terdapat di bulan Ramadan. Belum paham dengan keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan. Yang terpikir mungkin keburukan-keburukan. Mungkin ketika datang Ramadan, yang terpikirnya apa? Yang terpikirnya kebutuhan meningkat, harga-harga naik. Belum lagi nanti beli baju baru untuk lebaran, belum lagi persiapan mudik dan yang lain sebagainya. Padahal untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka paham dengan apa yang disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan, mereka akan sangat bergembira dengan hadirnya Ramadan. Mereka akan sangat berharap agar Allah menyampaikan mereka di bulan Ramadan. Maka bagaimana caranya agar kita bisa bergembira dengan hadirnya Ramadan? Bagaimana agar kita bisa mengharapkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu? Mereka mengharapkan dipertemukan dengan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan umurnya di bulan Ramadan. Sampai berbulan-bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa merasakan indahnya Ramadan, agar kita bisa menjadikan Ramadan sebagai teladan bagi kita, agar kita bisa rindu dengan hadirnya Ramadan, bergembira dengan datangnya Ramadan, maka kita harus memahami keistimewaan yang disiapkan di bulan Ramadan. Kita harus memahami besarnya nilai Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Karena seseorang tidak akan menyukai sesuatu, seseorang tidak akan menghargai sesuatu, seseorang tidak akan bisa menjaga sesuatu, seseorang tidak akan merindukan sesuatu ketika dia tidak paham dengan nilai dari sesuatu tersebut. Seseorang akan mengharapkan mendapatkan sesuatu, rindu mendapatkan sesuatu tersebut, dan ketika dia sampai atau dapat sesuatu yang dia rindukan, dia akan jaga sebaik-baiknya kalau dia paham nilai dari sesuatu yang dimilikinya. Manusia tidak akan bisa mengharapkan Ramadan, tidak akan bisa merindukan Ramadan. Bahkan ketika dia disampaikan umurnya oleh Allah ke bulan Ramadan, dia cenderung tidak akan bisa menjaga sebaik-baiknya amalan di bulan Ramadan karena kurang memahami nilai yang terdapat di bulan Ramadan. Besarnya keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Maka kita coba mengetahui apa yang terdapat di bulan Ramadan sebagai keistimewaan yang harus kita rindukan.
sebagai persiapan kita menghadapi Ramadan. Jadi persiapan agar kita bisa merindukan Ramadan, agar kita bisa menghargai Ramadan, agar kita bisa bergembira dengan datangnya Ramadan, kemudian nanti menjaga Ramadan agar tidak terlewatkan begitu saja dari umur kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami keistimewaan, memahami nilai yang sangat tinggi yang terdapat di bulan Ramadan. Apa saja yang ada di bulan Ramadan yang merupakan keistimewaan yang tidak terdapat di bulan-bulan selain Ramadan? Apa saja hal-hal yang akan bisa kita dapatkan di bulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain? Maka ada beberapa keistimewaan yang akan kita sebutkan dari bulan Ramadan agar kita bisa paham nilai Ramadan itu seperti apa. Agar kita bisa semakin merindukan datangnya Ramadan. Agar kita semakin bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Kira-kira apa saja yang ada di bulan Ramadan yang merupakan keistimewaan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain? Kita akan sebutkan beberapa di antara keistimewaan tersebut. Yang pertama, yang merupakan keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan, yang menjadikan Ramadan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Yaitu yang pertama, apa yang pertama? Ya, yang pertama bahwa Ramadan menjadi bulan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim kepada Rasul yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang pertama yang merupakan keistimewaan bulan Ramadan yang dia menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, yaitu yang pertama di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan tersebut Al-Qur'an. Hudan linnas, yang Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia yang akan menunjuk kehidupannya agar lurus, agar nanti ketika dia mengikuti petunjuk Al-Quran maka dia akan menempuh jalan yang benar,
menempuh jalan yang lurus yang akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Qur'an itu sebagai penjelas dari petunjuk yang Allah turunkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas yang akan membuat manusia menjadi jelas jalan, yang tidak lagi membuat manusia merasa perlu mendapatkan penjelasan dari yang lain. Wal Furqan, dan Al-Quran Allah turunkan sebagai pembeda, sebagai pemisah yang akan membuat manusia bisa memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quranul Karim adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang dengan Al-Quran maka manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita akan sangat paham suatu waktu yang diisi dengan sesuatu yang istimewa, maka waktu tersebut pun akan ikut menjadi istimewa. Suatu waktu yang terdapat hal istimewa di waktu tersebut, maka waktu itu pun akan ikut menjadi istimewa, ikut teristimewakan waktu tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan sesuatu yang sangat istimewa. Diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan firman Allah yang mulia akan ikut menjadi mulia. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang istimewa, maka dia pun akan ikut teristimewakan dengan adanya peristiwa tersebut. Begitu ya kan? Kalau ada waktu istimewa, ada waktu yang diisi dengan sesuatu yang istimewa, maka waktu itu akan ikut beristimewakan. Sini ada yang pernah menikah? Iya, ada ya. Semuanya sudah nikah ya. Iya. Coba. Waktu di mana sesuatu atau waktu itu diisi dengan sesuatu yang istimewa, contoh pernikahan, maka waktu itu akan diistimewakan, akan diingat selalu. Itu yang pertama yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Ramadan yang pertama adalah bahwa di dalam Ramadan diturunkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya manusia bisa tertunjuki jalan. Yang dengannya manusia bisa menempuh jalan yang benar, bisa selamat kehidupannya di dunia dan di akhirat. Maka Ramadan menjadi sesuatu yang sangat istimewa, bulan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang membuat Ramadan menjadi istimewa, yang membuat kita harus mengistimewakan bulan Ramadan, ada hal-hal yang tidak terdapat kecuali di bulan Ramadan. Ada sesuatu yang Allah khususkan dilakukan hanya di bulan Ramadan. Apa itu? Yang kedua, yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan, yang membuat kita harus mengistimewakan bulan Ramadan adalah
bahwa di bulan Ramadan setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, sejak awal datangnya Ramadan sampai berakhir Ramadan, maka setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dibiarkan oleh Allah bebas menggoda manusia. Mereka tidak dibiarkan oleh Allah bebas untuk mengajak manusia kepada keburukan-keburukan. Sehingga kita akan sangat merasakan dan kita akan melihat bagaimana manusia yang beriman ketika di bulan Ramadan beda ya. Dengan bulan-bulan yang lain itu beda. Ketika beribadah beda. Ketika meninggalkan maksiat beda hawa. Manusia akan sangat atau akan banyak bersemangat untuk melakukan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena di bulan Ramadan godaan setan relatif sedikit karena setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dibiarkan bebas menggoda manusia untuk tidak menjalankan amal saleh. Mereka tidak dibiarkan bebas untuk mengajak manusia kepada keburukan. Maka ini menjadi istimewa. Bulan di mana manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak menjalankan amal saleh tanpa ada godaan syaitan yang besar untuk menggodanya. Kemudian yang ketiga, dari keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kepada bulan-bulan yang lain adalah bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menutup rapat pintu neraka. Sampai disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di bulan Ramadan pintu neraka tidak ada yang dibuka satupun. Artinya apa? Artinya peluang untuk manusia terbebas dari neraka di bulan Ramadan itu jauh lebih besar daripada peluang untuk masuk ke neraka di bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka sampai tidak ada satupun pintu neraka yang masih terbuka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang keempat di antara keistimewaan Ramadan yang harus kita ketahui agar kita bisa mengistimewakan Ramadan, agar kita merindukan datangnya Ramadan, agar kita merasa bergembira ketika hadir bulan Ramadan. Yang keempat, pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu surga akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada satupun pintu yang masih tertutup. Semuanya akan dibuka. Berarti kesempatan untuk bisa memasuki surga di bulan Ramadan sangat besar dibandingkan kesempatan di bulan-bulan yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan atau membebaskan hamba-hambanya. Di bulan Ramadan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Mungkin di antara manusia namanya ada yang sudah terdaftar sebagai ahli
neraka. Dan kita berharap agar salah satu hamba-hamba Allah yang mendapatkan pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan adalah kita. Coba bayangkan, ketika seseorang diadili di pengadilan, kemudian dia divonis oleh hakim untuk dipenjara selama 20 tahun. Dia divonis oleh hakim dipenjara selama 20 tahun. Kemudian ada satu momen di mana di hari itu penguasa negeri akan memberikan pembebasan bagi orang-orang yang ada di dalam penjara. Apa namanya itu? Remisi. Antum bayangkan, antum divonis 20 tahun masuk ke dalam penjara, kemudian ada satu hari yang kita berkesempatan untuk mendapatkan remisi pembebasan dari penjara. Kira-kira akan dikejar nggak? Kira-kira akan bersemangat nggak untuk mendapatkan atau untuk menjadi salah satu dari yang dibebaskan? Begitu kira-kira orang yang beriman memandang bulan Ramadan. Dia merasa sangat khawatir bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai ahli neraka karena banyaknya dosa yang dilakukan. Dia merasa khawatir kalau dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu penghuni neraka. Karena sangat disadari bahwa dosa-dosa yang kita lakukan banyak. Dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari kepada Allah sangat banyak. Maka kita khawatir kalau dosa-dosa itu akan membuat kita dijerumuskan ke dalam neraka. Dan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa terbebas dari neraka di bulan Ramadan. Maka kita akan sangat bersemangat dan sangat bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, akan mengeluarkan manusia-manusia dari api neraka. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan imam-imam yang lain, meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan. Masuk malam pertama bulan Ramadan yaitu ketika waktu maghrib di tanggal 1 bulan Ramadan. Waktu maghrib tanggal 1 bulan Ramadan, akhir dari bulan Sya'ban. Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, kata Nabi SAW, "Suffidatis syayatinu wa maradatul jin." Maka syaitan akan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Siapa setan-setan yang dimaksud yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala?
itu maradatul jin. Jin-jin pembangkang, jin-jin yang kafir, yang menggoda manusia, yang berbuat jahat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk malam pertama bulan Ramadan. Ini yang tadi kita sebutkan di keistimewaan kedua dari bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yuftah minha babun, maka tidak tersisa satupun pintu neraka yang masih terbuka. Semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun pintu neraka yang masih tersisa yang terbuka. Kapan itu? Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan. Ini keistimewaan yang tadi kita sebutkan pada poin yang ketiga. Kemudian wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Wa futtihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yughlaq minha babun. Sampai-sampai tidak ada satupun pintu surga yang masih tertutup. Ketika masuk malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu surga. Kemudian apa lagi? Wa yunadi munadin, dan akan ada yang menyeru. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia di malam pertama bulan Ramadan. Apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang bersemangat untuk mencari kebaikan, ya, aqbil, sambutlah. Wahai orang-orang yang bersemangat mencari kebaikan, orang-orang yang gemar mencari kebaikan, orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, aqbil, sambutlah bulan Ramadan penuh dengan kebaikan. Kemudian wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang gemar melakukan keburukan, tahanlah keburukan di bulan ini. Jadi ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyeru manusia, menyeru orang-orang yang gemar melakukan kebaikan untuk menyambut datangnya bulan kebaikan, menyambut datangnya bulan yang penuh dengan kebaikan, dan menyeru manusia-manusia yang gemar melakukan keburukan untuk menahan diri dari keburukan yang biasa dilakukan di bulan. Walillahi utaqa'u minan nar. Ingat? Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Tadi kita sampaikan, bisa jadi ada orang-orang yang nama-namanya sudah terdaftar sebagai para penghuni neraka. Kemudian dengan datangnya Ramadan, dia termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, sehingga namanya dihapus kembali oleh Allah dari daftar api neraka. Dan kita berharap mudah-mudahan kita salah satu orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang kita lewati sebagai momen yang sangat berharga agar kita bisa mendapatkan pembebasan dari api neraka. Kira-kira
Manusia yang masuk ke dalam neraka betah nggak dalam neraka? Mau nggak masuk ke neraka? Gak ada yang mau. Jangankan masuk neraka, masuk penjara dunia saja banyak yang nggak betah. Banyak yang mencoba melarikan diri untuk keluar. Bagaimana dengan siksaan neraka yang sangat mengerikan? Walillahi utaqa'u minan nar, kata Nabi SAW, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Kapan pembebasan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai malam pertama bulan Ramadan sampai kapan? Wadzalika kulla lailatin. Allah akan melakukan pembebasan hamba-hamba dari api neraka setiap malam selama bulan Ramadan. Kalau kita baca hadis ini, kira-kira istimewa bulan Ramadan. Sangat istimewa. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dengan sebesar-besarnya kepada manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan yang biasa mengganggu manusia. Allah menutup rapat pintu-pintu neraka. Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga. Kemudian Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang sangat istimewa yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kemudian apalagi keistimewaan yang bisa didapatkan di bulan Ramadan? Keistimewaan yang bisa didapatkan di bulan Ramadan sehingga kita menjadi orang-orang yang berharap dengan kedatangan Ramadan, orang-orang yang merindukan Ramadan. Salah satunya adalah bahwa di bulan Ramadan manusia berpeluang untuk menjalankan sesuatu yang akan membuat dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Apa yang selanjutnya? Di bulan Ramadan ada amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh manusia yang dengan amalan tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan amalan itu tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Apa contohnya? Puasa Ramadan, Salat tarawih. Kemudian apa lagi? Salat di malam Lailatul Qadar. Dan amalan-amalan tadi yang kita sebutkan itu adalah amalan-amalan yang hanya terdapat di bulan Ramadan. Ya, antum mau puasa Ramadan di luar Ramadan bisa? Kan ada. Yang ada qadha. Antum mau salat tarawih di luar Ramadan? Kan ada. Yang ada qiyamul lail biasa. Maka salat qiyamul lail di bulan Ramadan itu istimewa, namanya saja disebut qiyam Ramadan. Antum mau cari malam Lailatul Qadar di luar Ramadan bisa? Tidak bisa. Dan amalan-amalan itu hanya terdapat di bulan Ramadan, tidak terdapat di bulan yang lain. Dan ketika manusia bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Rasulullah SAW menyampaikan, gimana hadisnya?
Man, ya, man shoma, ya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, insyaallah. Itu hadisnya dihafal kalau mau Ramadan ya. Kalau sudah lewat Ramadan lupa lagi. Iya. Salah satunya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menyampaikan, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, artinya puasa Ramadan dengan syarat imanan wahtisaban, didasari dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Manusia itu butuh enggak pengampunan dosa dari Allah? Butuh. Siapa di antara kita yang tidak merasa banyak dosa? Coba acung tangannya. Gak ada yang berani ya. Karena semuanya kita merasa memiliki banyak dosa kepada Allah. Yang dosa-dosa itu kalau tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita menjadi orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Akan membuat kita akan menjadi penyebab untuk kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari banyaknya dosa yang kita lakukan yang ada pada diri kita, kita sangat berharap, kita sangat butuh kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka ketika kita merasa sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala atau menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita tahu ada amalan-amalan khusus yang hanya terdapat di bulan Ramadan yang ketika kita bisa amalkan maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira akan dikejar enggak tuh amalan? Dikejar, insyaallah. Maka ya, keistimewaan Ramadan adalah di Ramadan ada amalan-amalan khusus yang tidak terdapat di bulan-bulan selainnya, yang ketika bisa diamalkan maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang pertama? Puasa Ramadan. Terus apalagi tadi yang kedua? Salat tarawih atau qiyam Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dia menjalankan salat tarawih, maka syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban, dengan didasari keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan apa? Man qama Lailatul Qadri imanan muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Itu keistimewaan yang keenam. Ya, kita persingkat. Keistimewaan berikutnya yaitu yang terdapat di bulan Ramadan adalah bahwa di bulan Ramadan ada satu waktu, tepatnya satu malam, yang hanya terdapat di bulan Ramadan, tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Dan satu malam itu
ketika bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan terhitung seperti beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak terdapat di malam-malam selain Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan pun, ya, beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita berusaha untuk mencontohnya adalah di akhir-akhir Ramadan, tepatnya 10 hari Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin bersemangat beribadah kepada Allah, semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh salah seorang Ummul Mukminin, istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk idza dakhala ashrul awakhir, apabila masuk 10 terakhir, maksudnya 10 akhir Ramadan, apa yang dilakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Mengencangkan wa shadda mi'zarahu, dan mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan celana. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Ramadan. Salah satu penjelasan kenapa Rasulullah SAW semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah di akhir bulan Ramadan, karena salah satunya di akhir Ramadan itu terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Allah mengatakan, aku turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Ya, tahukah kalian apa Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Allah menyebutkan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ketika ada seseorang yang bisa melakukan ibadah kepada Allah di malam tersebut, maka dia akan terhitung ibadah kepada Allah lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Keistimewaan Lailatul Qadar adalah dia melampaui 1000 bulan. Dan itu terdapat di bulan Ramadan saja. Maka itu keistimewaan Ramadan. Dan banyak keistimewaan yang lain di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Di antaranya Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal di bulan Ramadan. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Tapi jangan lupa juga, ketika Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan, maka sebaliknya dosa-dosa pun dilipat gandakan di bulan Ramadan. Karena suatu amal akan berlipat-lipat ganda pahala maupun dosanya, itu dipengaruhi oleh berapa hal? Dipengaruhi 3 hal. Suatu amalan baik akan berlipat ganda pahalanya itu ketika
dipengaruhi oleh 3 hal. Begitupun dengan dosa. Apa? Yang pertama, waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang akan membuat amalan manusia berlipat ganda, baik pahalanya maupun dosa. Ya, contoh di bulan Ramadan, kemudian di bulan apa? Di Ashhurul Harum, di bulan-bulan suci yang ada 4. Bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu adalah bulan-bulan suci yang ketika ada seseorang beramal di bulan tersebut, Allah akan lipat gandakan, baik pahalanya maupun dosanya. Begitupun dengan bulan Ramadan. Maka hati-hati dengan perbuatan dosa yang dilakukan di waktu-waktu istimewa yang akan membuat perbuatan dosa tersebut dosanya berlipat ganda. Selain waktu, apalagi? Tempat. Amalan manusia akan dilipat gandakan baik pahala maupun dosanya ketika dipengaruhi oleh tempat. Seseorang yang melakukan perbuatan baik di suatu tempat dengan di tempat yang lain yang istimewa akan berbeda. Contoh, ketika kita sholat di masjid-masjid biasa dengan sholat di Masjid Nabawi di Madinah, itu berbeda pahala. Ketika sholat di Masjidil Haram, berbeda pahala. Jadi tempat. Sama ketika melakukan dosa pun, orang melakukan dosa di pasar dengan dosa di masjid, kira-kira gedean mana Pak dosanya? Masjidnya. Anak muda pacaran di kuburan dengan pacaran di masjid, gedean mana dosanya? Pacarannya aja udah dosa ya. Di masjid lagi tambah dosanya. Jadi yang kedua dipengaruhi oleh tempat. Yang ketiga oleh pelaku, oleh yang melakukannya. Orang yang bodoh, yang awam, yang tidak paham, yang tidak ngaji melakukan dosa karena ketidakpahamannya. Dengan orang yang sudah ngaji, yang sudah tahu, terus dia terjatuh kepada dosa, padahal dia tahu itu dosa. Gedean mana pahalanya? Dosanya. Gedean yang sudah tahu ya. Kalau ada orang yang nggak ngaji melakukan kesalahan dengan ustadz yang melakukan kesalahan, kira-kira tercela mana? Yang lebih tercela ya yang ngaji, yang ustadz yang melakukan kesalahan. Nah, jadi itu beberapa keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan yang ketika kita mengetahui keistimewaan tersebut, insya Allah kita akan semakin mengistimewakan Ramadan. Kita akan semakin merindukan datangnya Ramadan dan bergembira ketika Ramadan hadir untuk kita. Itu motivasi agar kita merasa bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, dan nanti kita berusaha sekuat tenaga, sebisa-bisanya kita menjaga Ramadan agar tidak berlalu dari kita, karena banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita Ramadan itu sangat istimewa, Ramadan itu sangat berharga, sangat mulia, maka apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi, untuk menyambut tamu yang sangat istimewa ini? Orang yang akan kedatangan tamu istimewa pasti akan bersiap diri untuk menyambut tamu istimewa tersebut. Antum kalau kedatangan teman yang biasa-biasa dengan kedatangan guru umpamanya yang istimewa atau yang dihormati, atau mau kedatangan mertua gitu, ya pasti ada usaha untuk bersiap untuk menyambut kedatangan orang-orang yang istimewa.
Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat mulia, maka kita perlu ada persiapan untuk menyambut kedatangannya. Jangan sampai kalau ada orang istimewa datang disambut biasa-biasa saja, kira-kira gimana? Pantas kan? Kurang pantas ya. Kita mau kedatangan tamu biasa aja, rumah berantakan, disiapin dulu, dirapihin dulu ya. Apalagi kalau tamunya istimewa, maka banyak persiapan biasa yang dipersiapkan. Nah, Ramadan akan datang kepada kita sebentar lagi. Maka apa yang harus kita siapkan kira-kira agar Ramadan yang datang nanti, ketika dia datang kepada kita, kita sudah siap. Singkat saja, ada beberapa persiapan yang mungkin bisa kita siapkan untuk menyambut datangnya Ramadan, agar Ramadan tidak begitu saja berlalu dari kita. Agar Ramadan ketika datang bisa kita manfaatkan atau bisa kita ambil sebesar-besarnya manfaat yang bisa kita dapatkan. Apa di antara persiapan yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya persiapannya bukan baju baru kan? Atau bukan rumah dicat dengan cat yang baru, pagarnya diganti dengan yang baru, bukan. Atau ada orang yang siap-siap ngumpulin uang untuk Ramadan, ya. Bukan itu yang penting. Tapi yang penting sebagai persiapan kita menyambut Ramadan adalah yang pertama, perbaiki keimanan dan niat kita. Ya, perbaiki keimanan dan niat kita. Karena apa? Ramadan itu adalah bulannya iman. Amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan amalan-amalan Ramadan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilakukan dengan dasar iman. Coba perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, menyeru orang-orang untuk berpuasa, siapa yang disuruh oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti butuh keimanan ketika kita masuk Ramadan. Butuh perbaikan iman ketika kita menjalankan amalan-amalan Ramadan. Tadi hadis-hadis yang kita baca, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita melakukan amalan ini, dasarnya apa? Ketika amalan itu dijalankan dengan dasar iman. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka butuh persiapan iman yang harus kita perbaiki ketika kita menyambut Ramadan. Dan orang-orang yang tidak beriman tidak akan bisa mengistimewakan Ramadan. Tidak akan bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Dan tidak akan bisa menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena amalan Ramadan itu sangat banyak dan berat-berat. Yang kalau tidak didasari keimanan mengamalkannya, maka akan sangat sulit untuk diamalkan. Kenapa kita perlu memperbaiki keimanan ketika menyambut Ramadan? Karena untuk bisa memuliakan Ramadan, yang hakikatnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjalankan amalan-amalan Ramadan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan. Orang-orang yang memiliki keimanan adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat rasa apa? Rasa cinta, ya. Insyaallah.
ciri orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal umpamanya. Ada yang tahu surat Al-Anfal ayat yang kedua, ketika Allah menyebutkan ciri orang yang beriman seperti apa? Orang yang beriman itu seperti apa cirinya? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut Allah, mereka mendengar nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Coba perhatikan. Ciri pertama yang Allah sebutkan dari orang yang beriman adalah ketika mendengar nama Allah akan bergetar hatinya. Getarnya seperti apa sih? Akan bergetar, betul-betul dia bergetar dan degdug. Hatinya akan berdegup ketika mendengar nama Allah. Kalau kita tadabburi kalimat ini, kalimat dalam ayat ini yaitu orang beriman itu cirinya adalah orang yang ketika mendengar nama Allah dia akan bergetar hatinya. Nah, pertanyaannya, seseorang akan bergetar hatinya itu kalau dalam hatinya ada apa sih? Kita akan merasakan bergetar hati kita mendengar nama sesuatu, nama seseorang, kalau dalam hati kita ada cinta, takut, atau harap. Seseorang akan bergetar hati, akan berdegar apa kan? Bergetar hatinya, jantungnya akan berdebar-debar. Paling tidak jantung seseorang itu akan berdebar ketika dia mengalami 3 kondisi. Pertama, ketika sedang jatuh cinta. Ya. Ketika sedang jatuh cinta, hatinya itu akan berdebar-debar. Apalagi ketika disebut nama orang yang dicintai, maka hatinya akan berdebar-debar. Kemudian yang kedua, hati akan berdebar-debar ketika sedang takut. Coba, kalau lagi takut gitu, berdebar-debar. Yang ketiga, berdebar-debar itu ketika sedang berharap-harap sesuatu. Antum waktu mengkhitbah akhwat dulu, istri, dikasih waktu katanya saya akan jawab 2 hari kemudian. Selama menunggu jawaban itu berdebar-debar. Iya, berdebar-debar karena ada harapan, takut harap. Maka orang yang beriman yang Allah sebutkan akan bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, artinya dia memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang di dalam hatinya terkumpul 3 rasa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, harap, dan takut. Dan amal yang dilakukan oleh manusia atau ibadah yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa dilakukan kecuali dimotivasi dengan 3 rasa itu dalam hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut atau memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar umat Islam mengikuti Nabi, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, dasarnya apa? Dasarnya cinta. Jadi ketika ada rasa cinta dalam hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun tuntutan yang Allah berikan kepadanya, seberat apapun perintah yang Allah turunkan kepadanya, akan dia jalankan dengan berbahagia. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi agar mengajak manusia untuk mengikutinya apa?
Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah. Jadi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dasarnya apa? Ketika ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cinta yang ada pada diri seseorang akan membuat dia mudah melakukan suatu amalan. Karena orang yang mencintai akan sangat taat kepada perintah-perintah orang yang dicintai. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika seandainya cintamu itu benar, maka engkau akan mentaati orang yang engkau cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sesungguhnya orang atau pecinta itu, orang yang mencintai akan sangat taat kepada orang yang dicintai. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika ada orang yang ingin beribadah kepada Allah, kemudian dia takut, dimotivasi dengan rasa takut yang ada pada dirinya, maka akan berjalan ibadahnya kepada Allah. Orang yang salah satu motivasi ibadah kepada Allah itu adalah takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Dan ketika orang ingin beribadah kepada Allah, salah satu motivasinya juga apa? Harap akan dimasukkan atau agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman adalah orang yang terdapat 3 rasa dalam hatinya tadi, cinta, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi motivasi dalam beramal. Maka untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan, untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah Ramadan yang begitu banyak, maka kita harus memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah, agar kita termotivasi untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah di bulan Ramadan. Kemudian perbaiki niat kita. Jangan sampai ada niat-niat yang salah dalam menjalankan amalan-amalan Ramadan. Itu yang pertama, persiapan yang harus kita lakukan ketika menghadapi atau menyambut Ramadan. Yang kedua apa? Yang kedua, berusaha memperbesar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memperbesar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan Ramadan itu sangat banyak dan berat. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin manusia akan bisa menjalankan amalan-amalan. Sampai pun amalan kecil yang akan dijalankan oleh manusia, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, tidak akan bisa diamalkan. Karena hakikat manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan dirinya, menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka menyambut Ramadan yang begitu mulia, kita harus berusaha untuk memperbesar rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi persiapan yang harus dilakukan? Salah satu yang harus kita lakukan menyambut Ramadan, dalam rangka menyambut Ramadan, adalah berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi dosa-dosa yang biasa dilakukan. Tinggalkan dosa-dosa yang dilakukan. Karena dosa yang ada pada diri manusia itu akan mengotori hatinya. Dosa yang ada pada diri manusia akan mengotori hatinya. Sedangkan kotoran-kotoran hati itu akan membuat manusia terhalang dari amal saleh. Dosa yang dilakukan oleh manusia akan membuat manusia terhalang dari melakukan amalan-amalan saleh. Maka agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa menjalankan amal soleh di bulan Ramadan, salah satu yang harus kita siapkan adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza azna," apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, jika ada dosa yang dilakukan oleh manusia, maka nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, maka Allah akan titikkan dalam hatinya satu titik hitam akibat dari dosa yang dia lakukan. Kalau hamba itu berhenti dari dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, sukila qalbu, maka hatinya akan kembali bersih dari titik-titik hitam yang dititikkan tadi. Namun apabila dia tetap melakukan dosa, dia terus-menerus melakukan dosa, maka zida fi qalbi, Allah akan tambahkan titik-titik itu. Ketika dia melakukan dosa, Allah akan titik. Dia lakukan lagi, Allah akan titikkan, sampai saking banyaknya dosa yang dilakukan, maka titik-titik itu akan memenuhi hatinya. Dan hatinya akan tidak lagi mengenali kebaikan dan keburukan. Hatinya tidak akan lagi merasa tersiksa dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dan hatinya akan tertutup dari semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hatinya akan tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hati yang tertutup oleh dosa-dosa itu, itulah yang Allah sebut sebagai ran di dalam firman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika ran." Itulah yang namanya ran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Itulah yang menghalangi hati-hati mereka dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi Ramadan yang di dalamnya banyak keistimewaan, banyak ibadah yang harus kita lakukan, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dipermudah untuk melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan. Salah satunya dengan cara kita menjauhi dosa-dosa dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi Ramadan adalah usaha untuk memiliki ilmu, terutama yang berhubungan dengan Ramadan dan amalan-amalan Ramadan. Karena ilmu itu menjadi dasar untuk kita beramal dan menjadi dasar agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, amalnya tidak berdasarkan ilmu yang benar, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Maka kita siapkan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ilmu tentang Ramadan dan amalan-amalan Ramadan, agar nanti ketika kita beramal di bulan Ramadan, amalan-amalan kita adalah amalan yang didasari dengan ilmu, amalan yang sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu sebagai kajian singkat kita tentang keistimewaan Ramadan dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan menjelang Ramadan. Mudah-mudahan
di Ramadan ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih beberapa hari, belum tentu kita juga sampai ke Ramadan. Ya, mungkin ada yang 1 jam lagi Ramadan datang, Allah sudah wafatkan dia. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah bimbing kita agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, insyaallah. Baik, sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.